Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Semat bersama Dava Agro Indonesia. Tepatnya sore hari guys. Ini menindaklanjuti yaitu varietas padi Pertiwi 2 kita yang tanam sekitar berumur 60 hampir 70. Nampak seperti ini dikatakan emping hijau. Ini di pinggir ini yang dulunya kita review, kita lihat dari awal yang nampak banyak sulaman di pinggir sini. Dulu banyak gudang guys, karena seiring air yang dari sebelah kanan kita milik tetangga masuk ke sini, karena bibit kecil resiko tenggelam sehingga banyak terjadi kematian. Ini yang sudah kita sulami, sudah kita sempelkan di kiri kanannya, nampak berhasil seiring dengan buahnya ini yang nampak tumbuh sama, nampak tumbuh serempak, tidak ada yang tinggi, pendek, dan muda dan tua. Ini sama-sama mengeluarkan malainya. Nah, nampak seperti ini terlihat telat seperti ini guys. Ini dalam arti telat, nantinya juga akan menyusul di sebelah sana juga ada yang masih serempak, karena bibit atau benih diambil di lahan yang sama yang kita sembalkan di kiri kanannya. Ini nampak hanya rumputnya ini yang terlihat kurang rapi, namun kita sudah berusaha maksimal untuk membersihkan dengan metode manual juga metode herbisida. Nampak seperti ini. Ini yang dari ujung sana dulunya adalah sulaman, di pinggir-pinggir ini juga full sulaman guys. Ini yang dari pinggir ini sampai ujung sana adalah sompelan yang kita ambil dari indukan atau temannya yang gemuk subur, kita pindah. Alhamdulillah ini nampak begitu rempek, nampak begitu bagus, tidak ada perbedaan antara yang tidak sulaman dan tidak sulaman. Varietas Pertiwi 2 berumur antara 70 hari guys. Ini 72, 73, maksimal 75 lah. Nampak seperti ini dari ujung sana. Di lokasi ini, di banyak rumput ini menandakan bahwa tidak bisa adanya genangan, sehingga nampak lembab. Kita kasih genangan terus, tidak bisa yang berakibat tumbuh-tumbuhnya rumput seperti ini. Ini yang kita kondisikan masih layak, masih bagus, karena nanti dilakukan pengombinan. Ini rumput ini sudah tidak ada, sudah bersih, tertiup untuk blowernya. Ini jika dikondisikan kita tenaga lagi agar biar bersih, biaya yang dikeluarkan pasti akan jauh lebih tinggi, dan hasil yang diperoleh tidak begitu banyak, tidak begitu membeda jika dibersihkan secara total untuk rumput-rumputnya. Nampak seperti ini adalah murni sulaman. Nampak seperti ini. Terlihat di beberapa titik yaitu ada hama. Ini adalah dengan bahasa Jawanya yaitu beluk guys. Ini beluk ditandai dengan kita cabut di pangkalnya ini ada ulat, dan mengeringnya itu dari pangkal, berbeda dengan potong leher yang mengeringnya hanya di ujung atas. Ini kita cabut biasanya putus. Ini adalah serangan beberapa penggerak batang, atau bisa dikatakan beluk untuk secara umumnya. Nampak seperti ini. Ini terlihat sedikit akhir karena ini sulaman guys. Ini seperti ini. Ini alhamdulillah mau keluar malek, mau gelempoh bahasa Jawanya sudah, alhamdulillah. Juga kita temukan lagi yaitu beberapa kotoran burung. Ini memang mencukai bunga, biji jepenan. Ini kategori millet yang sama di toko burung. Ini jika dibudidaya mungkin ini bisa menjadi ladang ekonomis untuk menghasilkan uang guys. Ini karena tidak dibudidaya, tumbuh secara liar, akhirnya banyak juga disukai burung. Maka dari itu jika ada luasan tertentu ini bisa dibudidaya, diambil biji-bijinya. Nampak rumputnya merajalela untuk yang sebelah sini. Yang sebelah sini kategori lembab,
tidak bisa menggenang, namun cukup untuk pengairan. Terlihat banyak sekali guys, ini dimakan untuk burung pipit karena menyukai bijinya. Ini yang pinggir ini juga sulaman, ini sudah mulai bersih, ini mulai menggenang untuk air-airnya. Ini alhamdulillah performanya Pak Tiwi 2 nanti diharapkan sebagai rotasi tanam. Artinya juga tanam jangan inpari 32 saja, sekali-sekali dibuat rotasi tanam, yaitu setelah inpari 32 gunakan Pertiwi 2 ini. Nanti jika tanamannya masih layak karena situasi musim ada air namun sedikit terbatas, cari yang genjah seperti golongan M70, Cakrabuana ataupun Ciamis kategori varietas genjah. Biasanya yang nomor 3 ini condong sulit air guys, maka dari itu dipilihlah yang sedikit genjah. Ini alhamdulillah dari ujung sana, yang pinggir-pinggir ini sedikit telat guys karena sulaman juga merupakan pindah lahan lagi, otomatis stresnya paling tidak 1 minggu. Ini dibandingkan dengan yang tengah alhamdulillah juga mengikuti karena satu varietas, satu usia, satu umur, satu lahan. Nah, Pak, ini yang dulunya terlihat gelotang-gelotang ini adalah yang mati, yang lolos dari sulaman, yang bisa dibedakan antara yang sulaman dan tidak. Ini pinggir-pinggir ini juga sulaman, ini juga alhamdulillah mengeluarkan malai, artinya masih dikatakan tumbuh sehat sempurna. Nampak seperti ini, wanakannya banyak, satu dompol, tidak ada kompetisi di kiri kanannya, lebih maksimal. Berarti jika kita bayangkan, berarti jika kita kondisikan tanaman subur, hidup semua, subur semua, kemungkinan seperti itu guys. Ini terjadi sulaman seperti ini, di pinggir-pinggir ini hampir sampai ujung sana ada sulaman. Maka dari itu ini kita kondisikan, kita review hasil sulaman yang dulu. Jika ingin melihat di video-video kita yang awal, ada yang berupa penyulaman. Ini banyak burung ini menyukai jepenannya guys untuk dimakan. Ini kita tanam luasan 1 hektar, varietasnya Pertiwi 2. Nanti jika terpaksa ini nanti jika bisa digunakan untuk benih, ini nanti beralih ke kodenya ES. Artinya setelah ini bisa ditanam sekali lagi guys, untuk menghemat biaya pembenihan. Dikarenakan untuk luasan 1 hektar ini tidak lepas, tidak kurang dari angka 1 juta untuk persiapan benihnya. Ini juga kita lihat yang paling bawah ini dulunya kosong melompong, kita ambil sulaman, diambilkan dari yang subur. Ini terlihat sedikit telat, nampak seperti ini. Alhamdulillah ini mau mengeluarkan malai, mau mengeluarkan buahnya sudah alhamdulillah, karena satu petak ini minimal 2 sak guys. Ini untuk bisa untuk cadangan makanan, karena biasanya yang paling bawah ini tidak kita lakukan pemupukan, seiring di atasnya turun ke bawah, karena jika terlalu bawah ini banyak mengandung pupuk sehingga juga dikhawatirkan akan rubuh. Ini biasanya musim penghujan yang bawah ini terjadi rubuh, maka dari itu ini tidak kita pupuk. Yang dari awal 1 petak ini terendam banjir, akhirnya tidak bisa tumbuh, kita sulami. Nampak hasil sulaman seperti ini, hasilnya juga lumayan bagus, lumayan berisi, lumayan mengeluarkan malai. Ini seiring dengan yang sebelah kiri, nanti kemungkinan selisih 1 minggu untuk menanti. Yang ini baru biar malainya, yang sebelah kiri ini sudah mulai menguning atau bisa dikatakan penghijau seperti ini guys. Penghijau, ini masih biar. Ini nanti kita tunggu, kita agendakan dengan mesin kombin, karena nanti akan
tanah-tanahnya ini tidak terlalu lembab. Ini yang paling bawah sendiri sedikit kurus guys, nampak pendek-pendek. Ini sudah mulai menguning seiring dengan panasnya yang tarik. Ini kemarin juga rumputnya sangat lebat sekali. Ini sudah mulai nelo-nelo. Kemarin sudah kita lakukan pengairan. Ini kita tunggu untuk pengairan selanjutnya. Ini memang di petak yang paling bawah ini sulit dijangkau air karena yang atas sudah penuh luber, yang bawah sini belum. Kemarin sudah kita buatkan parit kecil, namun tetap aja tidak bisa turun ke bawah karena terbatasnya air. Ini kita di tengah, yang sebelah kanan ini adalah milik tetangga. Ini varietas Kolesobo, mirip-mirip. Ini yang sebelah kiri milik kita Pertiwi 2. Ini yang paling kurus seperti ini guys. Ini maka dari itu kita rekomkan tanam dengan kondisi yang sulit seperti ini. Sudah bisa jebul, sudah bisa keluar male, sudah bisa berisi. Ini full rumput. Di awalnya nampak hitam-hitam adalah aplikasi Paraquat-Dichlorophylla yang dulu. Ini alhamdulillah masih diomani guys, bahasa Jawanya masih layak. Ini dari ujung sana ke bawah ini memang semakin ke bawah semakin kadar airnya berkurang, sehingga kesuburan tanaman mempengaruhi untuk kesuburan dan kondisi airnya. Ini yang bawah ini cocok ditanami melon guys. Nanti mudah-mudahan kita ada anggaran untuk budidaya, nanti kita buat yang bawah ini untuk tanaman melonnya. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.